Li Jalan Waru ini nih si Akang. Kang sini Kang. Nah ini adalah, buka dulu maskernya biar tahu. Ini penduduk asli Jalan Waru. Pohon warunya di mana? Pohon warunya di Iya kan? Benar kan informasinya ya kan dari beliau bahwa Jalan Waru ini ya di sana. Pohon warunya ya udah ditebang kan? Inilah Jalan Waru yang kita ceritakan ini, yang kini menjadi pusat perekonomian masyarakat penduduk asli Kampung Jatimulya dan para pendatang. Lokasi ini boleh dikatakan ini adalah pertigaan jalan Jatimulya yang dulu pernah jadi terminal untuk angkutan kota. Nah, inilah Jalan Waru yang berdampingan dengan pintu gerbang Rumah Sakit Al-Multajam. Nah, ini Rumah Sakit Al-Multajam, dan sebentar lagi akan ada penjual bubur di sini, kira-kira 1 jam lagi ya, karena ini baru salat subuh, baru usai. Nah, kalau malam-malam banyak orang yang tidur di sini. Ini tampaknya satpam udah kelelahan kali. Nah, di samping itu juga kadang-kadang dipakai tidur para pemain ondel-ondel masyarakat dari manapun. Kalau kelelahan, pang istirahatnya di masjid. Tapi kalau pembawa ondel-ondel di situ. Nah, Jalan Waru ini boleh dikatakan juga seperti jalur Gaza. Nah, kenapa dikatakan seperti jalur Gaza? Karena penduduk asli yang berada di sebelah kanan sudah dijual ke lahan-lahannya itu ke Rumah Sakit Al-Multajam. Seperti yang di sebelah kirinya, ini lahan-lahannya sudah dijual ke developer yang kini menjadi Perumahan Jatimulya dan Oma Indah. Kalau dalam konten sebelumnya kita sudah wawancara dengan penduduk Cimuning Setu yang dahulu tinggalnya di DKI Jakarta, lahannya dijual dan kemudian pindah ke Cimuning Setu, dan kini mereka hidup dengan cara berjualan pisang keliling mempergunakan roda. Itu cerita yang kemarin. Nah, yang sekarang penduduk di sini, penduduk aslinya yang bertahan justru memanfaatkan jalur yang kita ambil gambarnya ini. Nah, seperti ini nih, roda untuk jualan ya. Kemudian ada juga beca. Tempat ini namanya Jalan Waru. Dikatakan oleh saya sebagai inspirasi bagi Israel dan Palestina dengan adanya pendatang yang perekonomiannya baik, itu bisa solid dan bisa menghidupkan masyarakat setempat dengan cara berdagang. Jadi ada simbiosis mutualisme. Mari kita bahas dulu tentang Jalan Waru ini, karena ada konten tersendiri tentang Jalan Waru ini. Kalau dulu berbicara tentang pohon waru yang ada di ujung, di sana ya, di antaranya. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang rumah angker yang di ujung jalan yang sekarang pohon warunya sudah tidak ada, dan prospek ke depan Jalan Waru ini yang bisa ditiru oleh jalur Gaza di Palestina. Selamat menyaksikan. Jalan Waru yang berbatasan antara Kampung Jatimulya dengan BTN di Jatimulya ini memiliki catatan mistis yang sangat tinggi, karena di sana ada rumah hantu. Saya katakan saat ini adalah rumah hantu. Kenapa? Karena rumah tersebut kosong, tidak terawat,
tapi ada lampu yang menyala siang, malam, pagi, sore tidak pernah mati, tapi kecil sekali nyalanya itu. Wattnya mungkin kurang dari 5 watt karena sudah redup mau mati saat ini. Dan tampaknya semakin angker ketika malam Jumat, Kliwon, atau pada saat pulang kampung, warga-warga semuanya mudik, semua kampung itu kosong, maka terasalah suasana mistis. Karena apa? Karena di depannya itu ada pagar. Pagarnya itu beda sendiri. Yang lain itu diplester perbagian permukaannya itu. Sementara ada kira-kira 1,5 meter itu hanya berupa batu bata hebel saja. Mengapa begitu? Bagi orang yang tidak mengetahui sejarahnya, biasa-biasa saja. Padahal itu adalah dulu pohon waru yang sangat besar, dan berupaya dipotong pun kayaknya tidak bisa karena saking besarnya. Akhirnya pohon waru itu dibakar, terus setiap hari dibakar menjadi tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya menghilang juga. Dan akhirnya setelah hilang sekarang dibuat tembok. Nah, itulah sejarahnya mengapa tembok itu tidak memiliki plester, karena bangunannya memang benar-benar baru dibuat. Salah satu di antaranya penduduk asli Jalan Waru. Ini nih si Akang. Kang, sini Kang. Nah, ini adalah, buka dulu maskernya biar tahu. Ini penduduk asli Jalan Waru. Pohon warunya di mana? Pohon warunya di Iya kan? lingkungan. Benar kan informasinya ya kan dari beliau bahwa Jalan Waru ini ya di sana. Pohon warunya ya udah ditebang kan? Udah. Nah, itulah salah satu contoh bukti sejarah ya. Ini pelaku sejarahnya, beliau penduduk asli di sini. Bahkan beliau itu pelestari budaya tradisional tari topeng Betawi, padahal tinggalnya di Bekasi. Yang namanya topeng Betawi itu ya ini diantaranya beliau itu dibesarkan di atas panggung sejak bayi, sudah tidur di bawah gendang atau gong. Itulah salah satu contoh ya, bukti sejarah ini memang harus dilestarikan. Salah satu di antaranya adalah sejarah Jalan Waru ini. Jalan Waru ini sekarang dipergunakan untuk roda perekonomian masyarakat setempat. Orang-orang kampung yang masih bertempat tinggal di sini, biasa kan yang namanya daerah transisi dari desa ke kota, itu biasanya orang-orang yang ekonominya minim itu sedikit demi sedikit tanahnya itu dijual dan akhirnya pindah ke tempat lain. Seperti di konten kemarin itu yang judulnya Makan Ndak Makan Asal Kumpul, yang berhubungan dengan lagu slang ya. Coba ditonton lagi videonya. Itu salah satu contoh penduduk asli Jakarta kemudian tinggal di Bekasi karena di Jakartanya tersisih, tinggallah di Cimuning. Nah, warga sini, sebelah kanan saya ini dulu sawah, sebelah kirinya ini sebelah kiri ini adalah kebun, dan di sini ada pohon besar dulu, jenjing namanya ya. Pohon di sini mah namanya jengjeng, kalau di saya namanya pohon jenjing ya. Nah, kemudian sekarang jadi rumah sakit Al Mutajam. Nah, Jalan Waru ini tidak dibeli oleh BTN. Jadi Jalan Waru ini adalah milik orang kampung. Walaupun orang kampungnya sudah berubah, di sini sudah jadi rumah sakit besar. Kemudian di sebelah sananya itu ada sekolah besar juga, Torik bin Ziyad dan Yapin. Kemudian hampir semua di sini. Ini adalah BTN. Ini adalah kampung yang berubah menjadi rumah sakit dan sekolahan. Tapi tetap ini adalah jalan milik warga Jatimulya. Yang berubah sekarang, dulu pernah jadi tempat pangkalan ojek. Nah, pangkalan ojek itu lama-lama
tersisihkan oleh Gojek, Grab, dan seterusnya. Di antaranya para tukang ojek ini juga pindah menjadi Gojek. Sebagian, kalau nggak salah hanya 2 orang. Dari 15 sampai 20 orang yang mangkal di sini, ada yang berubah menjadi pedagang kaki lima masih di tempat ini. Dulu diduga kalau pangkalan ojek ini sudah terkalahkan oleh Gojek atau Grab, akan lenggang, tidak ada tempat lagi mangkal karena tidak laku kan. Nah, tapi ternyata justru lebih hidup sekarang karena mereka banyak yang beralih ke dagang bubur, dagang sate, dagang gorengan, dagang roti, dagang, masih banyak lagi jualan-jualan yang kalau malam hari di sini penuh. Jadi roda perekonomian masyarakat yang masih tertinggal di daerah sini itu, di samping jualan sayur dorong seperti yang tadi kita saksikan rodanya, itu juga mereka mangkal di tempat ini, sehingga ada simbiosis mutualisme. Warga-warga perumahan Jatimulya kalau lapar atau apapun tidak jauh-jauh asal datang ke Jalan Waru, mereka membutuhkan bakso, membutuhkan nasi padang, membutuhkan sate, atau mungkin pagi-pagi sebentar lagi nanti akan kita saksikan penjual bubur di antaranya. Dan yang paling menguntungkan sebenarnya yang perekonomiannya tampak itu berhasil adalah tukang bubur. Sudah berpuluh tahun saya di sini menyaksikan tukang bubur ini sudah punya karyawan banyak. Ada bubur yang rodanya disimpan di sini, kemudian ada juga dia buka-buka cabang di tempat lain yang untuk keliling-keliling sekitar perumahan Jatimulya. Yang paling berhasil diantaranya adalah pedagang bubur. Di antaranya saksi hidup tentang Jalan Waru pun beliau di sini diantaranya adalah bekerja bersama pemilik roda bubur tadi. Dan mereka kelihatannya sudah membuka lapangan kerja yang sangat luas. Karena bukan lagi tukang bubur yang sekedar meladeni, tetapi dia punya karyawan untuk bagian kebersihan lingkungan Jalan Waru ini. Kemudian ada yang bagian memasukkan kerupuk-kerupuk. Ada juga mereka yang membawa roda keliling. Mungkin dia sekarang sudah jadi bos bubur. Bagi hadirin sekalian pendengar channel ini, jika ingin sukses, maka sebaiknya bekerja itu tidak langsung memiliki karyawan. Kerjakan sendiri dulu seperti tukang bubur yang ada di Jalan Waru. Tukang bubur di Jalan Waru ini benar-benar dari nol, dari bocah kecil. Kemudian sekarang sudah badannya besar, menjadi bapak-bapak, dan sudah memiliki karyawan banyak. Ada beberapa roda. Mungkin saja kalau dia itu punya wawasan lebih jauh lagi akan buka cabang di wilayah-wilayah lain. Sejarah Jalan Waru ini bukan cuma tempat angker tadi, tetapi sejarah kehidupan masyarakat yang bertahan di daerah transisi dari kampung menjadi kota. Nah, ternyata warga yang bertahan diantaranya dia berwira swasta dengan jualan bubur, dan jualan bubur itu ternyata suatu simbiosis mutualisme dengan warga sekitar. Karena kalau pagi-pagi sebelum kerja, setiap warga perumahan ini hampir 20-30%-nya sekitar itu kira-kira mereka itu sarapannya bubur. Tentu tidak terus-menerus orang itu ya, ganti-ganti variasi, kadang-kadang nasi goreng, nasi buduk, dan lain sebagainya. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran, sejarah itu harus dilestarikan. Walaupun ini di depan ada Rumah Sakit Al-Mutajam, di belakangnya adalah BTN, tapi tetap ini adalah jalan kampung yang dipakai untuk roda perekonomian orang-orang kampung yang masih bertahan. Mereka
menjajakan dagangan di sini dan terbukti saling membutuhkan. Warga yang ada di sekitar sini kayaknya tidak ada yang tidak mengenal Jalan Waru, tempat jualan bubur, sate, dan kue-kue termasuk nasi wuduk dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.